Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya di sini Mr. Host dalam podcast Bincang JKN di Lufornia. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Baru pertama kali datang? Pertama kali datang ya? Ya, saya perkenalkan kepada kita semua Kakak Wanda. Hai. Dia adalah verifikator klaim bagian PMU di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwuk. Wanda, tos dulu kita Wanda. Iya. Apa kabar Wanda, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Itu gimana? Sehat, aman. Aman. Ya, Wanda, kita sekarang ini mau membahas terkait dengan salah satu manfaat juga sebagai peserta ya, kalau kita bisa bilang ya. Oke. Salah satu jenis penjaminan yang diperoleh oleh peserta JKN. Ya, jaminan kesehatan itu kan tidak melulu soal penyakit ya. Dari dia juga merujuk pada misalnya kalau kita terkena musibah yang yang menjadi salah satu mungkin penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu kecelakaan lalu lintas ya. Okay. Nah, BPJS Kesehatan itu juga kan seperti yang kita tahu atau mungkin ada yang belum tahu bahwa BPJS Kesehatan juga menanggung korban kecelakaan lalu lintas. Jadi peserta JKN aktif itu kalau mengalami kecelakaan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Cuma mungkin yang banyak orang tahu itu posisi BPJS Kesehatan. Kapan BPJS Kesehatan itu menanggung korban kecelakaan lalu lintas dan kapan tidak bisa mungkin gitu ya, bisa dibilang ya. Nanti kalau saya salah bisa Kawan ya, bisa diluruskan ya. Siap. Nah, jadi bagaimana posisi BPJS Kesehatan itu Kawan sebagai penanggung dari kecelakaan lalu lintas ini? Dan pada kondisi seperti apa BPJS itu ditetapkan sebagai penjamin untuk pasien KLL atau kecelakaan lalu lintas. Baik, betul. Jadi sebenarnya untuk korban kecelakaan lalu lintas ini jauh sebelum adanya program JKN sudah ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Di situ untuk mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah, tentang penjaminan dana wajib kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bagi pemilik kendaraan bermotor itu sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah kita yang jika ada kecelakaan lalu lintas. Dan itu sudah sejak lama sebelum adanya program JKN. Nah, tetapi memang setelah di 2014 dengan adanya JKN ini, masyarakat kan yang tadinya tidak mampu, yang sakit jadi lebih sakit, semakin miskin, itu mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan. Nah, itu juga sampai pada kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya korban kecelakaan lalu lintas itu penjamin pertamanya adalah jasara harja sebagaimana yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Kemudian posisi BPJS Kesehatan sebenarnya di sini adalah sebagai penjamin kedua. Pada saat kapan sih BPJS Kesehatan itu ditetapkan sebagai penjamin bagi pasien kecelakaan lalu lintas? Yang pertama, pasien adalah korban kecelakaan lalu lintas harus ada laporan polisi terlebih dahulu. Jadi penjamin pertama adalah jasara harja. Jika jasara harja sudah tidak menanggung atau sudah melebihi plafon dari jasara harja, baru ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kondisinya adalah ketika plafon yang ditetapkan oleh jasara harja ini sudah melebihi batas. Artinya biaya yang ditimbulkan oleh perawatan dari peserta atau pasien tersebut ketika mengalami kecelakaan, maka selebihnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Iya, sebagai penjamin kedua. Iya, sebagai penjamin kedua. Dalam artian dia juga berarti harus menjadi peserta JKN terlebih dahulu ya, berarti. Betul. Sebagai peserta JKN. Saya luruskan sedikit nih. Jadi kalau untuk kecelakaan itu kan ditentukan ada kecelakaan lalu lintas tunggal dan ada kecelakaan lalu lintas ganda. Tunggal ini dia jatuh sendiri, maksudnya bagaimana? Ya, jadi dia kecelakaan sendiri yang hanya satu kendaraan. Jadi itu disebut kecelakaan tunggal. Tetapi untuk penentuannya nanti kita butuh laporan polisi nih. Jadi harus melewati jasara harja dulu. Kalau kecelakaan ganda ada lawan antara dua kendaraan bermotor maupun mobil dan motor dan motor, mobil dan mobil, itu ditanggung oleh jasara harja sampai dengan plafon 20 juta rupiah. Setelah melebihi plafon tersebut baru ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk kecelakaan lalu lintas tunggal
itu langsung ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tetapi melalui mekanisme LP tadi dulu. Jadi harus lewat Jasara Harja terlebih dahulu. Tapi berarti tunggal juga tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Cuma mekanismenya dengan penyakit biasa dia harus ada laporan polisi tentunya begitu. Betul, karena kita harus melewati sebagai penjamin utama kecelakaan lalu lintas adalah Jasara Harja. Setelah Jasara Harja memberikan statement bahwa tidak dijamin, itu baru masuk ke penjaminan dari BPJS Kesehatan. Tapi kembali lagi tentunya status kepesertaan JKN-nya harus aktif ya. Betul sekali. Dia tetap harus menjadi peserta JKN ya untuk bisa ditanggung dalam kasus kecelakaan tunggal maupun ganda yang BPJS sebagai penanggungnya. Nah, dalam kasus KL ganda ini sebagai penjamin pertama itu berapa emangnya maksimal plafon yang bisa ditanggung oleh Jasara Harja itu? If I'm not mistaken, kalau nggak salah ya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16 dan 17 tahun 2017 itu ada plafon untuk masing-masing jenis kecelakaan. Jadi di situ ada yang untuk meninggal dunia, kemudian mohon maaf kalau saya salah, meninggal dunia, kemudian cacat tetap, kemudian perawatan sampai selesai. Ada beberapa jenis perawatan di situ. Tapi yang secara umum kalau kecelakaan yang terjadi itu adalah ditanggung sampai dengan secara umum kecelakaan yang ditanggung maksimal plafon dari Jasara Harja adalah 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Artinya setelah ini kecelakaan ganda tadi ya. Artinya setelah itu akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Itu plafonnya sampai mana? Apakah BPJS Kesehatan ada plafon lagi? Kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri tidak ada batas plafon. Tidak ada. Sampai dengan senilai seberapa, seperti penjaminan dari Jasara Harja. Berarti sampai dia, maksudnya pulih dari. Sampai dia pulih, kemudian kontrol dari rumah sakit. Kontrol lagi pun dia tetap masih akan ini. Tapi tentu harus mengikuti mekanisme alur dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Betul. Tapi misalnya kalau dia selama dia di rumah sakit selama perawatan, dia akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sisanya itu kalau misalnya dia. Betul. Berarti misalnya dalam kasus misalnya kecelakaan, nggak minta-minta ya, tapi sebagai contoh saja ya. Maksudnya saya mengalami kecelakaan gitu misalnya, dan kemudian biaya pengobatannya katakanlah 40 juta begitu misalnya. Berarti gimana mekanismenya? 20 juta ditanggung Jasara Harja, kemudian BPJS Kesehatan yang membayar sisanya, seperti itu. Jadi kalau untuk dia ini masuknya di induk ya, jadi peserta yang dia mengalami kecelakaan untuk kasus pertama nih, kecelakaan lalu lintas. Jadi misalnya dia baru pertama kali kecelakaan, kemudian langsung rawat inap, misalnya real cost-nya adalah 40 juta nih. Kemudian Jasara Harja telah melakukan penanggungan sampai dengan maksimalnya adalah 20 juta. Nah, yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah bukan real cost. Jadi sekali lagi pembayaran pelayanan kesehatan kita diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sesuai dengan INASIBG sistem paket. Jadi kalau misalnya tarif real rumah sakit adalah 40 juta, kemudian yang sudah ditanggung oleh Jasara Harja adalah 20 juta, yang BPJS Kesehatan bayarkan ke fasilitas kesehatan itu adalah maksimal INASIBG. Jadi dia misalnya ini real cost-nya 20 juta, kemudian plafonnya 20 juta ditanggung oleh Jasara Harja. Nah, yang BPJS bayarkan ke rumah sakit adalah maksimal 20 juta tapi tidak melebihi 20 juta. Jadi misalnya paket INASIBG-nya nih 15 juta nih. Kemudian real cost-nya 40 juta. Ditanggung oleh Jasara Harja nih 20 juta kan. Nah, yang BPJS maksimal bayarkan ke rumah sakit adalah maksimal INASIBG 15 juta. 15 juta ya, Jadi itu bukan selisih cost-nya. Karena berarti pembayarannya paket. Seperti itu ada teknis tersendiri lah antara BPJS dan rumah sakit ya. Tapi intinya adalah ditanggung sampai jadi peserta tidak akan membayar. Yang penting sesuai dengan ketentuan, harusnya tidak ada iur biaya. Sesuai dengan ketentuan dan juga persyaratannya lengkap tentu ya. Betul. Dari kepolisian dan lain sebagainya. Tadi kan kita sudah sekarang misalnya kalau alurnya ini atau bagaimana pengurusan administrasi sampai ditetapkan bahwa pesertanya boleh ditanggung sebagai korban kecelakaan lalu lintas begitu. Itu bagaimana? Kan tentunya berbeda ya kalau kita dengan sakit biasa ya tentunya ya. Karena kan ini adalah kasus khusus begitu. Jadi apa administrasi ataupun alurnya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan?
Baik, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas tuh, kan dia harus melewati penjamin utamanya kan jasara harja tuh. Nah, yang diperlukan adalah laporan polisi. Laporan polisi, itu yang sudah pasti ya? Itu yang memang dibutuhkan pada saat penjaminan baik di jasara harja maupun di BPJS Kesehatan. Nanti secara sistem, baik jasara harja maupun BPJS Kesehatan sudah ada terkoneksi atau terbridging, ada koordinasi dari masing-masing aplikasi itu. Baik dari jasara harja maupun BPJS Kesehatan kita memiliki terkoneksi, terhubung. Jadi ada terbridging sistem yang bisa melihat nih. Jadi pasien yang ini dia apakah dijamin oleh jasara harja atau tidak. Nah itu sistemnya sudah terbaca, terkoordinasi, terbridging antara BPJS Kesehatan dan juga jasara harja. Berarti tadi yang perlu disiapkan oleh keluarga korban ataupun korban itu hanya laporan polisi dan juga tentunya pesertaan aktif JKN. Ya, berarti tidak ada pesertaan khusus yang lain yang macam-macam atau bagaimana ya terkait dengan ini ya? Tidak ada. Tidak ada ya, kayak ya. Jadi tidak perlu bawa akte kelahiran atau apa untuk kartu keluarga tidak. Ya, jadi cukup. Cuma yang poin pentingnya tadi adalah laporan polisinya harus ada karena itu sebagai dasarnya kita untuk membayar penjaminan KLL. Penentuan dia kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda kan itu ada di polisi. Laporan polisi ya untuk penjaminan selanjutnya begitu ya Kak Wanda ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada kasus lagi nih Kak Wanda. Kecelakaan antara penumpang angkutan umum dan juga korban kecelakaan yang merupakan seorang pengguna jalan. Nah itu ketentuan penjaminannya itu kira-kira bagaimana? Apakah dia ditanggung oleh jasara harja atau BPJS Kesehatan juga? Kalau untuk ketentuan bagi setahu saya nih, kalau misalnya ketentuan untuk peserta yang merupakan korban yang diakibatkan oleh kecelakaan itu ditanggung oleh jasara harja. Seperti itu. Tapi ya itu lagi kita lihat apakah dia merupakan kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda. Seperti itu karena di Undang-Undang 33 dan 34 itu disebutkan sih penerima santunan itu yang dimasuk korban itu siapa saja. Termasuk orang yang merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan. Jadi korban dari inilah ya dampak ya yang terkena dampak dari kecelakaan lalu lintas. Jadi ya itu pegangan kita adalah LP-nya. Karena itu yang nanti akan diverifikasi oleh jasara harja sebagai penjamin pertama, apakah dia dijamin atau tidak masuk penjaminan jasara harja. Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya banyak juga yang kalau saya sih mendapat kalau tahu banyak yang belum tahu kalau kecelakaan itu sebenarnya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebenarnya kalau misalnya saya juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman ataupun dari masyarakat terkait itu kan. Jadi ternyata bisa ditanggung tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang ada begitu ya, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau misalnya mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas 2 kali atau lebih, di mana kejadian tersebut tidak saling terkait nih. Apakah peserta tersebut dapat memiliki 2 atau lebih penjaminan atau bagaimana untuk mekanismenya? Kan setiap kecelakaan itu pasti memiliki LP tersendiri setiap peristiwa kecelakaan. Jadi di sistem kita baik di jasara harja maupun BPJS Kesehatan itu kan terkoneksi dan ada nomor laporan polisinya berdasarkan peristiwa kecelakaan tersendiri. Jadi kalau misalnya dia dalam 2 waktu yang bersamaan, tentunya harusnya sih penjaminannya itu masing-masing. Masing-masing. Karena laporan kejadiannya berbeda. Tadi berbeda ya? Maksudnya kalau kejadian berbeda? Iya, kejadiannya berbeda. Seperti itu. Berarti dia masing-masing kejadian A beda lagi penjaminannya, kejadian B beda lagi penjaminannya. Karena kan kalau di laporan polisi itu dia per peristiwa kan. Jadi di peristiwanya kalau dia misalnya berurutan nih, ya tentunya kita pakai yang LP pertama dulu untuk kasus pertama, LP kedua untuk kasus yang kedua. Ya. Dan sebenarnya ada juga selain penjaminan kecelakaan lalu lintas, sebenarnya di KLL itu juga ada juga yang disebut dengan penjaminan KKPAK, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi pada saat kita misalnya mau ke tempat kerja nih, kemudian kita kecelakaan di jalan, nah itu juga bisa masuk pada penjaminan
kecelakaan kerja. Oh begitu, tetap bisa dijamin kecelakaan Jadi, kerja. Betul. Jadi penilaian pada saat nanti dia di perawatan itu akan dilihat. Dia misalnya prosesnya mau ke tempat kerja, kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda itu nanti akan diverifikasi baik dari Jasara Harja maupun dari BPJS Kesehatan. seperti itu dan juga BPJS Kesehatan. Jadi nanti di situ melibatkan 3 pihak. Oh, 3 pihak. Jadi ya, siapa yang sebagai penjamin utamanya? Karena kalau ke tempat kerja itu mungkin BPJS dari ketenagakerjaan yang akan menjamin ya, seperti itu ya karena kalau dia ketentuannya. Penyakit kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Oke, baik. Nah, untuk di BPJS Kesehatan sendiri, Kawanda, bagaimana sampai sejauh ini untuk pembiayaan kasus KLL tunggal maupun bagaimana jika plafonnya itu habis begitu? Baik, kalau untuk plafon sendiri di BPJS Kesehatan kita tidak mengenal plafon karena kembali lagi sistem pembayaran kita sesuai dengan Permenkes adalah sistem inasibijis, paket inasibijis. Jadi kita tanpa melihat real cost-nya, kita tidak membayarkan fee for service, tetapi berdasarkan paket. Itu jadi tidak ada pembatasan plafonnya melebihi plafon kemudian kita tuh sudah tidak jamin. Jadi tidak seperti itu. Oke, dijamin sampai sembuh begitu ya. Sampai sembuh, sampai dengan perawatan setelahnya, rawat jalan, kontrol. Rawat jalan kontrolnya pun masih bisa dijamin ya. Misalnya dia mengalami cedera patah tulang atau apa. Iya, kemudian dia harus fisioterapi. Nah, itu dia tetap bisa dijamin. Bisa dijamin ya oleh BPJS Kesehatan ya. Luar biasa sekali. Oke, sekali kita melihat manfaat yang besar sekali kalau ya dari kepesertaan program JKN ini. Betul, banyak hal yang dulu kita itu seperti kalau mau sakit, masyarakat orang miskin dilarang sakit karena kita tidak terbatas akses pelayanan kesehatan. Dengan adanya JKN ini, kita sangat bersyukur negara kita mengakomodir kita untuk bisa ada di program JKN ini. Jadi masyarakat kita bisa lihat sekarang kunjungan-kunjungan di rumah sakit, masyarakat itu bisa datang dengan tidak tanpa ada khawatir, datang melakukan pelayanan atau perawatan di rumah sakit, di puskesmas, jadi bisa datang tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Iya, karena mereka tahu mereka sudah ditanggung oleh program JKN gitu ya. Betul. Oke, mungkin pertanyaan Kawanda, apa harapan dan terhadap dukungan dari seluruh stakeholder nih untuk memastikan keberlangsungan pelayanan JKN yang berkualitas, khususnya pada kasus ini yang kecelakaan lalu lintas ya? Harapannya sebenarnya di sini membutuhkan dan sinergi dari semua pihak karena tentu kita tidak bekerja sendiri. Jadi dengan Jasara Harja pun kita akan melibatkan dari Samsat, kemudian dari petugas-petugasnya dan juga dari stakeholder tentunya yang ada di sini. Jadi mungkin ya kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik mungkin dan juga memastikan apalagi untuk pemerintah daerah mungkin memastikan bahwa alur administrasinya ya dipermudah seperti itu. Jadi kita harapannya ada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Intinya peningkatan sinergi antar kita ya sebagai apa yang bertugas atau yang bertanggung jawab dalam hal penjaminan kecelakaan lalu lintas ini ya, seperti itu. Juga di masyarakat mungkin pesertanya juga jangan sungkan-sungkan untuk cari informasi karena sekarang ini informasi banyak sekali di sosial media juga banyak karena kita bisa dari mencari informasi tentunya untuk pelayanan nanti kita akan lebih mudah jika kita misalnya mau aksesnya gimana. Seperti ini kita nonton podcast nih, jadi oh ya ternyata harus seperti itu ya, harus urus LP. Jadi bukan lagi untuk dipersulit karena sekarang informasinya sudah banyak. Iya, betul sekali, luar biasa sekali. Oke, Kawanda, mungkin sudah cukup bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Iya, mudah-mudahan Sobat JKN semua makin tercerahkan ini mengenai salah satu manfaat bagi peserta JKN, yaitu jaminan kecelakaan lalu lintas. Yang tadi jangan lupa laporan polisinya jika teman-teman tidak minta ya, tapi kalau musibah ya, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau ada yang sekarang Sobat JKN sudah tahu kalau kecelakaan lalu lintas itu, Sobat JKN harus mempersiapkan laporan polisi dan juga pastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Supaya kalau tiba-tiba ada kerabat atau mungkin dari kita sendiri terkena musibah, kita sudah punya jaminan kesehatan. Walaupun berharapannya tentu tidak ya, tentunya tidak ada yang ingin mengalami kecelakaan. Baik Kawanda, terima kasih banyak untuk kehadirannya di sore hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa datang lagi ke podcast kita untuk memberikan informasi-informasi yang lebih luar biasa tentunya. Oke.
Terima kasih, Terima kasih. semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.